Kepada kepala sekolah TK yang Ibu Budi Masa Kita Terpati telah hadir, kepala sekolah SD Ibu Neng Meliana SD, terima kasih Ibu. Kepala sekolah SMP Bapak Jumanto SSD, terima kasih Pak Yus, dan Pak Momon Dermawan, terima kasih Pak Momon atas kehadiran dalam acara rapat kerja sekolah Laboratorium Jakarta. Dalam acara ini sebenarnya saya ingin menyampaikan materinya ini, yaitu tentang seni membangun kerjasama atau dalam sini adalah teamwork. Karena apa? Di sekolah laboratorium di situ ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK, ada tenaga ngajar, ada tenaga pendidik segala macam. Artinya apa? Semua itu bisa berjalan karena adanya kerjasama seperti itu. Tetapi saya menyampaikan kilas balik aja. Nanti insya Allah terkait materi ini biar rekan kami yaitu Bapak Dr. Nihmatamanang Ismail untuk menyampaikan, karena suara saya seperti ini, saya mohon maaf nggak bisa melanjutkan keterangannya seperti itu. Nah, terkait dengan berdirinya sekolah, jadi ada yang di Pondok Kopi, ada yang di Citayam seperti ini. Oh, Kerawang ada juga, di Kerawang, Tambun, Alumni ya, Kerawang Laboratorium juga namanya. Alhamdulillah di tahun yang hampir sama, 2004, sekolah Citayam maupun Pondok Kopi, Karawang itu berdirinya hampir barengan. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan membangun 3 sekolah sekaligus. Nah, di Citayam di sini ada TK, ada SD, SMK, SMP-nya lengkap ya. Nah, kenapa sampai seperti itu gitu kan? Ya orang berpikir pasti dari SD kenapa sih kok langsung SMK gitu kan ya. Ternyata gitu ya, pandangan Prof itu luar biasa. Dulu saya juga menanyakan, kenapa sih Prof kok nggak ada SMP-nya, langsung SMK, dari SD langsung SMK. Nah ternyata bagaimana Prof itu menghargai, menghormati orang yang di sini, artinya orang yang di sini apa? Yang punya wilayah. Di sini kan SMP, SD, laboratorium ini kan pendatang gitu ya. Nah, mau nggak mau dalam artian kita bermasyarakat, maka mau nggak mau kita harus menghargai atau menghormati orang lain. Artinya begini, karena yang di wilayah sini gitu ya, alhamdulillah sudah mempunyai sekolah SMP. Sehingga kenapa Prof tidak mendirikan SMP? Beliau menghormati, menghargai orang yang punya wilayah sini, punya sekolah SMP, sehingga untuk SMP-nya laboratorium tidak mau dirikan. Artinya apa? Biar tidak terjadi konflik seperti itu. Nah, sampai hal seperti itulah Prof itu melihat atau memandang bagaimana suatu kondisi, suatu sistem itu berkelanjutan dengan tidak artinya ada kendala, ada masalah di masyarakat sekitarnya. Nah, seperti itu. Kalaupun mau mendirikan SMP, gampang aja istilahnya gitu. Tetapi kenapa tidak? Tetapi artinya apa? Prof itu yang luar biasa, yang menghormati, menghargai orang lain terhadap kondisi-kondisi bagaimana kita berada, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Haji Mas ya. Kenapa kok SMP-nya nggak ada? Ternyata sampai seperti itu yang beliau pikirkan, seperti itu. Nah, itu juga sama sebenarnya, hal itu bagaimana menghargai, menghormati orang lain itu diaplikasikan di sekolah lab di Pondok Kopi. Nah, artinya apa? Bagaimana beliau bisa merangkul masyarakat sekitar apa segala macam terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan lain-lainnya, yang artinya untuk orang lain bagaimana dia menghargai
masyarakat sekitar untuk suatu kegiatan sekolah yang didirikan. Nah, sekolah laboratorium di Citayam ini saya lihat kelas balik. Kebetulan yang di sini saya dengan Ahmad, Pak Gunawan, Pak Didang, Ibu Wulan, Ibu Teti. Bagaimana belajar dari sekolah yang namanya sekolah budaya dulu. Sekolah budaya satu rombel itu bisa sampai 13 kelas atau 13 rombel. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mewujudkan seperti ini? Nah, sudah 13 rombel per kelas istimanya berapa Pak Gun? 4 apa? 50, ada yang 52. Beliau kepala sekolahnya waktu itu Pak Didan. Itu luar biasa, satu rombel dengan 15, 13 kelas pernah. Nah, dengan jumlah berkelas sampai 52 maksimal ya. Karena saya pernah jadi wali kelas ya misalnya. Jadi sampai duduk aja muridnya itu bingung. Nah, bagaimana bisa tercipta itu? Nah, untuk seperti itu ternyata yang diperlukan adalah ini. Kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kenapa? Karena semua itu saling keterkaitan, saling berkebutuhan, saling menggantungkan. Seperti yang disampaikan Mas Satria tadi. Nah, kenapa saling ketergantungan? Bisa ya kalau misalkan hari Sabtu ada orang mau datang untuk daftar, maka kita sangat tergantung dalam artian tergantung dengan klinik service biar Jumat dibersihkan sehingga Sabtu itu di sekolah bagus tapi bersih. Artinya apa? Di satu sisi kita punya ketergantungan kepada siapa? Ya kepada orang lain, dalam artian kepada orang yang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Itulah artinya apa? Nah inilah kerjasama tim itu pentingnya seperti itu. Nah kalau misalkan hari Jumatnya misalkan klinik servisnya ngambek nggak mau bersih-bersih, Sabtunya masih berantakan. Nah inilah pentingnya suatu kerjasama dalam suatu tim. Saya ambil contoh begini, direktur KAI, Pak itu yang pernah menjadi direktur siapa? Pak Ignatius Jonan. Nah, itu sering saya menggunakan ide-ide beliau untuk mendapatkan suatu memotivasi diri sendiri. Maaf, saya ambil contoh yang dikerjakan oleh Pak Ignatius Jonan, Bu Haji. Ignatius Jonan ketika masa pertama di kereta api, apa yang dilihat pertama? Ruangan, kondisi segala macam. Nomor 1 kamar mandi. Ah, itu Pak Dinda. Nomor 1 yang dilihat kamar mandi. Oh kan, pertama kali kalau melihat kamar mandi itu sebagai indikator masalahnya. Bagaimana kamar mandi itu bisa menjadi suatu indikator? Kenapa? Ketika kamar mandi bersih, itulah indikator. Oh, ini tempat pasti yang lainnya bersih. Kenapa? Karena pada umumnya kita selalu cuek dengan kamar mandi, tetapi menjadi indikator nomor 1 sebagai suatu alat untuk mengukur apa? Mengukur diri kita sendiri. Makanya apa? Mau gimana pun kalau kita pergi ke suatu daerah lewat rest area, paling makanya apa? Kalau ke pom bensin, rest area kamar mandi. Apa yang kita lihat di kamar mandi? Ketika udah kamar mandinya nggak bagus enggak, males lagi ke sini. Tapi bagaimana kalau kamar mandi itu bersih, nyaman, apa segala macamnya. Nah, disitulah ya di mana orang itu akan merasa nyaman pada kondisi indikator yang satu itu, yaitu kamar mandi. Ketika kamar mandi itu enjoy bagus, enak, insya Allah orang kita akan senang di situ. Nah, saya ambil contoh begini.
Ini saya akan memberikan satu contoh. Jadi gini, apa? Oh, perusahaan ini sekolah ya. Ini sekolah. Dalam suatu kegiatan ini tadi perusahaan yang kita anggap ini sekolah, ada 4 pilar yang akan menjadi tujuan dalam suatu kegiatan sekolah maupun suatu perusahaan. Secara umum indikatornya ada 3. Yang pertama itu apa yang dibutuhkan dunia. Artinya gini, apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itulah yang akan kita produk atau kita berikan lah seperti itu. Mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin kita jangan-jangan gak pikir akan HP. Akan HP mungkin kita gak berpikir. Tetapi waktu itu mulai dari pager tahun 2000 itu udah ada. Pager ya. Nah, kalau mau ngasih pesan, kita nelpon dulu ke operator, baru pesannya dikirim. Nah, yang waktu itu kalau di sekolah budaya yang udah punya pager itu Pak Topan. Iya ya, dia udah punya pager sebelum tahun 2000 itu dia udah punya pager. Nah, tetapi apa? Terkait dengan kebutuhan kita, ternyata teknologi makin berkembang. Nah, ketika kebutuhan masyarakat itu terpenuhi atau yang dibutuhkan kita produksi, makanya akhirnya berkembang sampai sekarang menjadi HP yang mana dari cuma telepon, SMS, WA sampai akhirnya sekarang menjadi hampir sama dengan kayak komputer, bisa digunakan apa aja, bahkan bikin film udah mulai bisa. Itu teknologi yang akhirnya bercampur menjadi satu. Nah, kalau terkait dengan sekolah, maka kita kebutuhan sekolah ini tidak ada habisnya. Mau sampai kapanpun, insya Allah orang akan sekolah terus. Kita udah bagus sekali mempunyai lembaga pendidikan yang namanya Laboratorium Jakarta. Karena apa? Pendidikan itu akan dibutuhkan orang secara terus menerus. Maka insya Allah sekolah akan banyak muridnya. Nah, yang kedua bahwa apa yang menjadi keunggulan unik perusahaan atau sekolah ya? Apa yang menjadi keunggulan unik perusahaan? Nah, terkait program keunggulan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adrian, akan banyak program-program keunggulan yang akan dilaksanakan. Jadi keunggulan yang unik apa? Menyanyikan lagu. Tadi Mas Garis ya, tiap hari apa lagi? Itu karena apa? Itu maaf, dengan berbaris itu sebenarnya sudah membangun kedisiplinan siswa Pak. Itu luar biasa. Seperti mana Ibu Rita, Pak Joko itu dari pramuka, dengan pramuka akhirnya dia mulai dari kedisiplinan terkait kinerja segala macam terbentuk. Mulai dari itu sampai contoh berbaris, menyanyi, morotan, apa gitu. Nah, itu akan menjadi keunggulan yang unik. Nah, keunggulan yang unik tetapi juga harus apa? Harus yang dibutuhkan masyarakat gitu. Artinya apalagi dengan sampai harus hafal Quran. Itu sekarang luar biasa nilai ini, bukan nilai masyarakat yang membutuhkan itu. Artinya apa? Sekolah itu akan mempunyai keunggulan yang unik jika tadi yang telah disampaikan oleh Mas Adrian akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita punya namanya keunggulan yang unik. Nah itu karena menjadi ciri khas kita yang menjadi nilai tambah. Terus yang ketiga, yang ketiga adalah pertama kita lembaga pendidikan sekolah, kedua mempunyai keunggulan yang unik, ketiga yang gak kalah pentingnya
apa? Harus dapat menciptakan nilai ekonomi. Suatu lembaga kalau tidak bisa menciptakan nilai ekonomi bisa jadi kelabakan. Artinya apa? Harus dapat menciptakan nilai ekonomi. Artinya itu lembaga atau sekolah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Secara umum 3 indikator ini yang digunakan bagaimana tujuan perusahaan atau sekolah itu berjalan. Di era modern ada tambahan satu lagi. Tadi lembaganya udah, keunggulan yang uniknya udah, ekonominya udah, tinggal nilai ekonomi. Ya SPP-nya bisa bayar. Nah itu maksudnya itu tadi gitu. Ketika terpenuhi, bagaimana selanjutnya? Nah yang paling penting juga adalah gak kalah penting di sini adalah bagaimana membuat orang-orang di sekolah Anda bersemangat. Bagaimana membuat orang-orang atau di sekolah kita itu bersemangat. Biar bersemangat bagaimana? Banyak program yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Apa aja biar kita semangat di sekolah. Secara umum kebanyakan orang yang ini sih ekonomi. Tetapi begini, saya melihat kelas balik aja mundur. Pada tahun 1993 ketika saya baru datang di Jakarta, alhamdulillah waktu itu sudah langsung bergabung dengan GROK tahun 93. Nah, waktu itu kalau Prof itu berangkat kerja, masih jadi guru waktu itu, berangkat jam 6 pagi ngajar ya, pulang jam berapa kira-kira? Kalau ngajar ini jam berapa sih? Jam 3 ya. Tetapi alhamdulillah Prof itu pulangnya jam 9, jam 10 malam. Ada ibu aja, oh nih yang ini, iya Bu aja ya. Prof berangkat dari jam 6 pagi, tahun 93. Sampai sekarang sih sebenarnya. Dari jam 6 pagi, pulang itu rata-rata jam 9, jam 10 malam. Artinya apa? Kerja keras, kerja waktu yang lama juga. Nah itulah yang akhirnya bisa apa? Bisa menghasilkan yang sekarang kita berada pada posisi di sekolah itu. Artinya tanpa kerja keras, tanpa kerja siang malam, maka hal yang mustahil akan tercapai suatu hal yang besar juga. Ngajar dari sekolah negeri dari jam 6 pagi sampai jam 12 waktu itu ya, jam 12 siang ngajar di SMA Budaya sampai jam 5. Nah terus berikutnya jam 6 sore sampai jam 10 malam apa yang dikerjakan bagi? Kalau malam habis ngajar itu ngeles sama anak murid SD. Kalau malam itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu saya sering diajak untuk masuk nungguin di mobil. Nah itulah perjuangan Prof Argo itu untuk bisa membuat sekolah sampai jam 3 atau jam 4 udah nyampe rumah, saya diketawain, kok udah pulang begini, kan repot lagi kan. Nah akhirnya apa, ketika jam 4 udah pulang malu, ditanya kok udah pulang jam segini. Nah akhirnya mau gak mau setelah ngajar sore sampai malam kerjain tugas di sekolahan, pulang malam jam 9 jam 10 juga akhirnya. Di budaya bareng Pak
antara Pak Gunawan dengan Pak Bilda dengan Ibu Wulan. Nah, ini akhirnya ketika pulang sampai malu di sekolah masih kerjain tugas. Yang apa kayak ngurusin tentang ujian, soal, data murid apa segala macam. Nah, itulah artinya apa? Memang semua itu perlu namanya kerja keras, perlu perjuangan, perlu ya siang malam, memang seperti itu. Yang hasilnya apa? Ya kita lihat sekarang bisa menjadi sekolah lab laboratorium di Jakarta. Itu berkat perjuangan siang malam. Nah, jadi